Xiao Yan datang ke ruang retret di Bahtera. Demi alasan keamanan, dia dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan keheningan sederhana. Dengan lambaian lengan bajunya, mata anjing itu terlempar keluar, dan berubah menjadi mata anjing seukuran telapak tangan yang melayang di depan Xiao Yan. Dia membuka matanya dengan bingung. Apa yang terjadi? Tidak perlu mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Tuan Anjing, ini adalah hal yang seharusnya Tuan Anjing lakukan. Lagi pula, kamu telah menyelamatkan nyawa Lord Gou sebelumnya. Mata anjing itu cemberut, seolah menunggu ucapan terima kasih dari Xiao Yan. Jika aku kalah, kau akan mengikutinya, kan? Xiao Yan mengangkat alisnya. Brengsek. Kamu tidak bisa menyakiti perasaanku dengan berbicara seperti itu. Mata anjing itu tiba-tiba membelalak dan tampak kesakitan. Lalu mengapa kamu tidak mencabut blokade itu sebelum aku terjebak? Ada kemarahan di mata Xiao Yan. Ada niat membunuh di matanya, tetapi saat dia melihat Xiao Yan marah, tatapannya langsung melembut. Matanya tampak sedikit sedih, seolah dia takut dipukuli. Kamu bilang kamu tidak punya motif tersembunyi, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak berperasaan dan suka mengambil keputusan sendiri. Xiao Yan terus berbicara, mata Gou Yan mengelak, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, dia akhirnya tidak dapat menahannya. Tuan Gou, bagaimana mungkin aku tidak tahu berterima kasih? Situasinya rumit pada saat itu. Aku pikir bajingan kecil itu tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku, jadi aku segera bersiap untuk mengusirmu, apapun yang terjadi. Saat itu, Dog Master sudah bersiap untuk mengorbankan dirinya. Namun Dog Ice berkata, lalu dia ragu-ragu sejenak. Xiao Yan menatap mata anjing itu, menunggunya melanjutkan jawaban. Tetapi Ratu menghentikan saya dan mengatakan kepada saya untuk tidak mengambil tindakan. Tidak ada tanda-tanda terkejut di wajah Xiao Yan. Karena setelah melihat kondisi Ratu setelah seluruh pertempuran, dia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Belum lagi semua itu sudah diatur oleh Ratu. Dia hanya mengatur panggungnya saja dan semuanya tergantung pada Xiao Yan sendiri. Dia datang ke Taiksu untuk meletakkan langkah pertama bagi Xiao Yan, dan dia pasti juga meninggalkan jalan keluar bagi Xiao Yan. Termasuk kemunculan Ni, Xiao Yan merasa itu bukan suatu kebetulan, seolah-olah itu semua merupakan bagian dari rencana dan pengaturan Ratu. Xiao Yan berhenti bertanya pada Dog Ice dan perlahan menutup matanya. Xiao Yan tidak bisa melihat masalah Ratu, tapi ada banyak masalah yang tidak perlu dia pahami. Ratu tidak akan menyakitinya. Xiao Yan bisa sangat yakin akan hal ini, tanpa sedikit pun keraguan. Sang Ratu memperlakukan Xiao Yan dengan tulus. Dia juga mengatur banyak leluhur yang bijaksana untuknya, membuka jalan bagi pertumbuhan Xiao Yan. Xiao Yan. Dengan cara ini, dia secara bertahap meningkatkan kekuatan dan kesadarannya dan memasuki menara roh virtual Zichen. Dan penjara pertempuran muncul di sampingnya. Anda harus memahami bahwa menara Zichen Suling tidak dapat muncul pada saat itu. Terlebih lagi, menara Zichen Suling dapat merasakan bahwa vitalitasmu tidak akan terputus, jadi ia tidak menanggapimu. Zhang Lao menjelaskan. Faktanya, setelah Zhang Mianxi muncul, Xiao Yan sudah mengerti mengapa menara Zichen tidak merespons. Meskipun Xiao Yan tidak begitu jelas mengenai hubungan antara menara Zichen Suling dan alam ilahi kekacauan, ia yakin bahwa keduanya pasti berkaitan erat. Dan dia sangat takut dengan Chaos Divine Realm. Jadi dalam situasi yang ekstrim tersebut, menara Zichen Suling seharusnya tetap digunakan. Akan menolongnya,
Kecuali jika dia akan menghadapi eksistensi yang bahkan lebih mengerikan dan kuat setelah dia menemukannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengabaikan hidup atau mati Xiao Yan. Aku mengerti. Xiao Yan tidak berdebat dengan Guru Zan. Dia masih penuh rasa hormat kepada Master Zan, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Master Zan mengangguk. Xiao Yan kini telah tumbuh dewasa. Ia tidak lagi sebodoh dulu seperti saat ia menjadi kaisar pejuang atau dewa pejuang. Banyak orang secara bertahap mengetahuinya, jadi Xiao Yan dapat memahaminya bahkan tanpa penjelasan Penatua Zan. Xiao Yan Xuan tiba di lantai 12 menara Zichen Suling. Begitu Lingsu masuk ke sini, sebuah tinju muncul di depan mata Xiao Yan dan bersiul ke arahnya. Bang! Suara keras itu memekakkan telinga. Tinju ini melayang kurang dari setengah jarak telapak tangan di depan Xiao Yan. Pemilik tinju di depannya tidak lain adalah boneka Yuan Shen dari kekuatan kuno setengah langkah. Dia jelas keluar dari perut raksasa Sueyu, dengan kemampuan raksasa Sueyu saat ini. Mustahil untuk menjebaknya. Dia sepenuhnya sesuai dengan harapan Xiao Yan. Biarkan Dewa Ilusi Emas datang dan mengenalinya. Jiwa sisa Dewa Ilusi Emas yang melekat pada Xiao Yan dan dibawa dari dunia kuno dewa dan iblis ke Sensi. Dia tidak lagi aktif seperti awalnya, karena dia hampir menghilang dan saya tidak dapat mengingatnya lagi. Meskipun Dewa Hantu Emas muncul, suaranya menjadi lemah. Jiwa yang tersisa dari Dewa Ilusi Emas hampir menghilang. Xiao Yan menatap boneka jiwa di depannya dan menyapukan kekuatan jiwanya ke boneka itu, dan menemukan bahwa boneka itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Tentu saja setelah tiba di Lingsu, yaitu mengisolasinya sepenuhnya. Bagi Xiao Yan, ini adalah kabar baik jika dia dapat mengambil alih boneka jiwa lagi. Artinya dia memiliki dua klon jiwa, dan boneka jiwa di depannya bahkan lebih kuat, mencapai setengah dari cermin kuno. Jika dua klon jiwa menyatu dengan tubuh asli melalui seni takdir, mereka seharusnya mampu mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin mampu mencapai alam jiwa kuno di bawah kekuatan fusi. Jika demikian, dengan cara ini, Xiao Yan akan mampu bertarung melawan level kelima. Boneka ini, itu adalah salah satu keuntungan terbesar dari pertempuran ini. Namun boneka ini penuh dengan kematian. Saya tidak tahu apakah saya masih dapat menguasai tubuh itu. Xiao Yan menatap boneka jiwa di depannya dan melihatnya berantakan. Namun, setelah kerusakan berhenti, tidak butuh waktu lama untuk kembali ke keadaan semula. Xiao Yan memandang sekelilingnya dan melihat paha Luoxia Sueyu dan Daji meringkuk di sudut, tampak seperti mereka sedang disiksa hebat. Xiao Yan mengulurkan jarinya dan meletakkannya di tengah alis boneka jiwa, siap untuk melihat terlebih dahulu. Bagaimana situasi spesifiknya? Apakah dia masih bisa memiliki tubuh lain? Pada saat jiwa Xiao Yan tenggelam, boneka Yuan Shen tampak tertekan dan memancarkan kegelisahan di sekujur tubuhnya, seolah-olah selama Xiao Yan melanjutkan, dia akan segera meledak. Xiao Yan segera mengambil kembali jiwanya. Dengan gaya taiksu, dia pasti tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya sesuka hati. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan menghancurkannya saja. Sial, mereka benar-benar membuat larangan seperti itu. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah membiarkan anjing melihat batasan-batasan rumit di dalam tubuh boneka jiwa. Itulah sebabnya mengapa hal itu menyebabkan penghancuran diri ketika jiwa mencoba mengambil kendali. Gouyan kemudian datang ke Lingsu, dan seluruh tubuhnya langsung bergetar, menghapus larangan di tubuhnya. Kalau tidak, dia akan mengawasimu di sini.
Ketika Xiaoyan melihat tatapan mata Dog Eyes, dia segera memahami kelemahannya. Jangan bertindak terlalu jauh, sialan. Kami teman baik, bukan budakmu. Xiaoyan melakukan sesuatu. Saat dia berbalik dan hendak meninggalkan Gouyan, dia segera memanggil Xiaoyan dan berkata, "Aku tidak bilang aku tidak mau, jadi kamu harus memberiku waktu," kata Gouyan dengan tidak senang. Seketika, cahaya biru menyelimuti boneka jiwa tersebut, dan sapuan ini berlangsung selama setengah batang dupa. Bagi Gouyan, larangan apapun yang dapat membuatnya menyukainya, dianggap rumit. Ada lebih dari sekedar keheningan di dalam benda ini. Ada jiwa di dalam tubuhnya yang terhubung dengan keheningan. Begitu keheningan itu terpecah, dia akan tetap meledak. Setelah beberapa saat, anjing itu menarik kembali pandangannya. Dia tidak melanggar larangan itu. Dan dia aneh. Tidakkah kamu melihatnya? Dog Eyes berlanjut. Xiaoyan baru saja melihatnya lagi dan menemukan bahwa proporsi anggota tubuh boneka jiwa ini memang agak tidak terkoordinasi. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, akan sulit untuk menemukan petunjuknya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan membuka pakaiannya, tetapi pemandangan di dalamnya membuatnya mengerutkan kening. Ternyata tubuh ini bukan dari satu jiwa, tetapi dari banyak jiwa. Taiksu menjahitnya dengan beberapa tipu daya.